Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanwar. Pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk susulan manajemen koperasi dan UMKM. Dosen pengampunya yaitu Ibu Dami. Nah, pada kali ini saya akan membuat 10 pertanyaan esai beserta jawaban. Baik, langsung saja ke pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan koperasi dan pada umumnya, dan apakah koperasi dapat menyokong pembangunan ekonomi di Indonesia? Nah, koperasi pada umumnya adalah sebuah bentuk usaha atau organisasi ekonomi yang didirikan oleh sekelompok orang dengan tujuan bersama untuk memperoleh keuntungan atau memenuhi kebutuhan bersama. Nah, koperasi berfungsi sebagai wadah sebagai anggota untuk bekerja dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi barang atau jasa. Nah, koperasi dapat menyokong pembangunan ekonomi Indonesia dengan beberapa cara. Itu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan anggota. Yang kedua, mendorong kemandirian ekonomi. Yang ketiga, mendukung pelaku usaha dan usaha kecil dan menengah. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja. Yang kelima, meningkatkan akses ke pasar. Nah, kemudian jelaskan perjalanan sejarah koperasi di Indonesia. Nah, perjalanan sejarah koperasi di Indonesia yaitu ada beberapa bagian. Pertama, dari masa penjajahan Belanda abad ke-19 hingga abad ke-20. Nah, koperasi pertama di Indonesia didirikan pada tahun 1859 dengan nama The Purwokertosen Hedervereniging di Jawa Tengah dengan bertujuan untuk membantu petani dalam kegiatan ekonomi. Nah, pada tahun 1908 pembentukan koperasi semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Koperasi di Hindia Belanda. Nah, kemudian masa kolonial Jepang abad ke-20 hingga abad ke-1945, pada masa kolonial dan pemerintahan Jepang, koperasi menjadi sebagai sarana propaganda politik dan ekonomi oleh pengusaha kolonial, sehingga sebagian besar koperasi pada masa itu tidak berfungsi sesuai dengan prinsip koperasi sejati. Nah, kemudian masa kemerdekaan yaitu 1945. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 1945, pemerintah mulai mendukung pembangunan koperasi sebagai salah satu instrumen untuk membangun ekonomi nasional. Nah, kemudian era reformasi yaitu 1998. Pada era reformasi, peran koperasi semakin diakui sebagai salah satu elemen penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mendorong pemberdayaan ekonomi dan masyarakat. Nah, dalam perjalanan sejarahnya, koperasi Indonesia mengalami tantangan dan perubahan kondisi ekonomi yang berpengaruh pada perkembangan dan keberlangsungannya. Namun, sejak awal didirikannya hingga kini, koperasi tetap menjadi bagian penting dalam ekonomi di Indonesia dengan tujuan mendorong kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian nomor 3, apakah koperasi dalam menghadapi kondisi masyarakat milenial saat ini? Nah, peran koperasi menghadapi masyarakat milenial saat ini adalah sangat relevan dan penting. Sebagai generasi yang tumbuh dengan era teknologi dan informasi, masyarakat milenial menghadapi tantangan dan kebutuhan ekonomi yang berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, berikut merupakan beberapa peran koperasi menghadapi kondisi milenial. Pertama, pemberdayaan ekonomi. Yang kedua, kolaborasi dalam koneksi. Yang ketiga, adaptasi teknologi. Yang keempat, pembangunan usaha berkelanjutan. Yang kelima, akses dan pemasaran global. Yang keenam, edukasi keuangan. Yang ketujuh, kesejahteraan sosial. Kemudian soal nomor 4, apakah
Bagaimana cara menyusun anggaran dasar koperasi pada koperasi mandiri. Nah, untuk menyusun anggaran koperasi pada koperasi mandiri itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama, membentuk tim penyusunan yang terdiri dari anggota koperasi. Yang kedua, analisis kebutuhan dan tujuan koperasi, itu penetapan struktur organisasi, penempatan hak dan kewajiban anggota koperasi, menyusun ke mekanisme pengambilan keputusan dalam koperasi, penetapan modal awal dalam koperasi, kemudian penetapan aturan tentang pembagian sisa hasil usaha koperasi, dan validasi dan realitifikasi anggota dasar koperasi oleh rapat anggota. Nomor 5, sebutkan tujuan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, tujuan dari adanya anggaran dasar dan rumah tangga yang pertama yaitu tujuan dari AD yaitu bertujuan yaitu dasar hukum dari suatu organisasi seperti koperasi sebagaimana panduan operasional. Anggaran rumah tangga bertujuan untuk lebih rinci mengatur hal-hal praktis dan teknis terkait pelaksanaan AD dalam menjalankan aktivitas sehari-hari organisasi. Nah, keduanya berfungsi sebagai acuan bagi anggota pengurus dalam mengelola koperasi secara efisien dan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang diinginkan oleh anggota koperasi. Kemudian soal nomor 6, apakah sasaran pembangunan koperasi dalam bidang ekonomi? Coba saudara sebutkan. Nah, sasaran pembangunan koperasi dalam bidang ekonomi antara lain yaitu meningkatkan pendapatan anggota, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketujuh, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha koperasi yang meliputi faktor internal. Nah, untuk faktor internal itu meliputi manajemen dan efisien, keahlian anggota, tingkatan partisipasi anggota, kemudian produk atau jasa, dan kemampuan koperasi dalam mengelola sumber daya yang baik. Kemudian nomor 8, sebutkan tugas dan wewenang pengawas koperasi dan yang saudara ketahui. Nah, tugas dari kegiatan pengawas koperasi umumnya meliputi pemantauan kegiatan operasional koperasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mengawasi keuangan dan administrasi, serta memberikan sasaran kepada pengurus untuk meningkatkan kesenjangan koperasi. Nah, nomor 9, sebutkan tugas dan wewenang manajer koperasi yang saudara ketahui. Nah, tugas dan wewenang manajer koperasi yaitu mengelola operasional sehari-hari, membuat pelaksanaan rencana kerja, mengawasi staf dan anggota koperasi, mengelola keuangan dan investasi, kemudian serta bekerja sama pengawas untuk memastikan koperasi berjalan dengan efisien sesuai peraturan. Nomor 10, jelaskan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Nah, usaha mikro kecil memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu menyumbang secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, kemudian distribusi pendapatan. Nah, UMKM juga berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran, mendorong inovasi, dan mendukung ketahanan ekonomi negara. Selain itu, UMKM juga memainkan peran dalam menggerakkan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.